Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan aplikasinya. Pertama kita masuk ke halaman Plantation. Ini dia aplikasinya. Ada kontraktor Plantation sama laporan. Pertama kita buat dulu kontraktor untuk mempermudah pengisian nanti. Kita tambah di sini. PT sama kode, isi sembarang aja. Ini dia PT yang baru dibuat tadi, bisa dihapus, diedit juga bisa. Kemudian ada Plantation sini. Nah, ini dia. Plantation ini penanaman ya. Misalnya kita buat di sini sektor deka tanggalnya. Nah, start date ini misalnya tanggal tanam. Misalnya, hari ini tanamnya. ...20 hektar ini. Kemudian ini dia yang kita buat dari PT sama, jumlah orangnya 12, 1, 13, briefing, sepatu, tas, makanan, simpan. Nah, ini yang baru kita buat tadi, umurnya 1 hari. Umur 1 hari. Kalau kita lihat detailnya, nah ini umur 1 hari. Jadi besok berarti umurnya udah 2 hari. Nah ini apa? Ini bukan, ini blanking WR1 WR2 fertilizing penyakit dari sektor ini. Misalnya dia di umur 1 bulan, udah waktunya blanking. Kemudian kita input aja di sini blanking. Ingat sektornya tadi. Sektornya DK123. Nah ini tadi. Disponibelnya siapa? Jumlahnya. Ini sama kayak tadi. Nah ini dia. Ini blanking di umur 1 hari, karena memang hari ini dia inputnya, kecuali satu bulan yang akan datang dia umur 1 bulan. Nah ini dia, ini yang baru kita inputkan tadi. Oh ya, lupa, di sini ada material. Material itu apa? Material itu material yang digunakan waktu saat penanaman. Misalnya urea, bibit, urea 100 kilo, bibit 200 batang misalnya. Nah jadi dilihat di sini di detail. Nah ini dia material. Kemudian selanjutnya ada WR1 WR2 fertilizing penyakit. Nah ini sama nguploadnya, tinggal upload aja. Kita ingat aja sektornya. Ini misalnya sektor JDK 341. Apabila di umurnya misalnya 5 tahun, blankingnya ada banyak, ya nggak masalah, tinggal sesuaikan aja. Penyakit berarti ini dia penyakit di sektor 123. Yang penting diingat sektornya. Kalau bisa jangan dirubah-rubah lagi sektornya kalau sudah dibuat.
depan. Kemudian nah ini dia penyakit blanking udah WR1 tambah jadi di setiap kita input ini ada juga material di setiap formnya. Ini dia material, misalnya kita input tadi barusan, kita input materialnya, misalnya waktu penyakit ini pakai pupuk. Nah, fungsinya adalah di sini waktu kita lihat detail. Nah, ini dia. Yang kita buat tadi ini di tanggal ini bisa kita lihat detailnya. Nah, siapa responable-nya, di mana PT-nya siapa, PT-nya, materialnya, kontraktornya. Begitu juga dengan WR. Ini bisa diedit, bisa di-delete juga bisa. WR. Jika kita mau lengkapi. Jadi di sini tidak memakai notifikasi. Kenapa? Kalau kita pakai notifikasi, misalnya sektornya ada 100, muncul di sini 100 notifikasi, kan tidak bagus. Mending pakai umur aja, umurnya ada berapa. Yang penting adminnya sering melihat umur berapa, waktunya kapan, waktunya di blanking atau di fertilizing atau penyakit. Ini pemupukan. Kerjanya ini kita lihat detailnya, materialnya kosong karena memang belum kita input. Bisa kita input. Kompos WR2 tadi, kita lihat detailnya. Kompos 100 kilo. Coba kita lihat di sini planting. Nah, ini dia fertilizing, bukan fertilizing tadi, WR2. Nah, ini dia kompos. Nah, tugas dari seorang plantation itu hanya penanaman. Kemudian di sini ada laporan. Nah, disinilah kita bisa melihat, bisa mencetak yang kita buat tadi. Cetak nih, ini benchmark. Ini tugasnya dari seorang manajer. Kita bisa cetak. Ini kita cetak. Kita lihat hasilnya. Nah, ini laporan benchmark. Kemudian ada planting. Nah, ini yang kita cetak. Ini ada 2 cetak. Yang pertama cetak semua tabel ini dan cetak detail. Langsung aja kita cetak. Nah, ini tanggal berapa dia diinputkan
misalnya ini umurnya, umur 1 hari, umur 4 bulan, umur 2 bulan. Kemudian detail, kita cek detail. Ini detailnya. Selanjutnya laporan blanking. Sama juga cetaknya. Ini blanking ini dari mana? Blanking itu yang dari sini, yang dari sini. Nah, yang ini. Cuman dia dicetak. Bisa dicetak. Ini juga bisa dicetak. Kemudian ada penyakit, wedding, semuanya bisa sama. Selanjutnya ada pengguna. Di sini bisa kita inputkan siapa penggunanya. Selanjutnya kita masuk ke halaman planning. Nah, ini halaman planning. Planning hanya muncul planning dan laporan. Halaman plantation. Planning. Kita tambah planning. Kompartemen, apa itu kompartemen saya juga nggak tahu ya. Plotnya, stockingnya, tingginya, mandornya. Misalnya ini 70. Plantingnya, nah plantingnya yang mana nih? Penanaman tadi apa ngedeka? Kita buat aja 3 yang baru kita buat tadi. Nah, ini dia kompartemennya. Ini kita ingat-ingat ya kompartemennya. Ini dia. Kemudian untuk laporannya sama kayak yang lainnya. Disinilah si planning ini, pengguna planning bisa melihat, bisa mencetak, tapi tidak bisa menghapus atau mengubah. Yang bisa menghapus atau mengubah untuk planting ini, blanking, penyakit, weeding round itu hanya seorang plantation. Kemudian kita masuk ke halaman manager. Di sini admin juga bisa. Di sini juga bisa ditambah usernya. Edit, hapus juga bisa. Kita masuk ke halaman manager. Nah, di manager ini, wow. Abaikan aja dulu. Ini ada planning di sini. Planning di sini yang dibuat tadi oleh seorang pengguna planning. Sekarang benchmark. Nah, ini dia ada tinggi, stocking. Ini yang baru kita buat tadi. Dari sini saya lihat fungsi seorang
Manajerialnya benchmark. Nah ini dia benchmarknya, cetak, cetak. Nah ini green sesuai dengan stocking dan tinggi rata-rata. Kemudian ada laporan sama, bisa lihat, bisa cetak, tapi tidak bisa mengedit atau mengubah, sesuai tugas masing-masing. Inilah yang bisa dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.